Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Biarlah firman Tuhan yang benar dan tidak terbatas itu yang akan mengubah setiap pribadi yang mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, di minggu terakhir ya. Bukan minggu terakhir ya. Di Rabu terakhir, Rabu depan itu kita akan sudah ini ya di tahun yang baru ya. Saudara, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan menceritakan pengalamannya makan bakso. Saudara pasti pada doyan nih bakso ya. Saudara, ini bakso enak benar ceritanya nih. Ada bakso gede satu, dua bakso kecil sama bihun. Jadi biasanya yang enak depanan apa belakangan makannya? Belakangan. Jadi yang dimakan adalah bihunnya dulu. Bihunnya udah habis baru bakso kecil. Bakso gede dipikir belakangan, dinikmati. Pas mau dimakan kesenggol. Saudara, jatuh baksonya ke bawah. Waduh, kotor. Ambil jangan, ambil jangan. Ambil apa jangan saudara? Sayang ini bakso enak nih. Dia lihat lantainya sih ya lumayan bersih deh. Ada orang lihat gak ya? Nggak ada orang lihat, pas mau diambil kucing lewat, diambil kucing. Aduh saudara sekalian, teman saya ini sangat kecewa ya baksoku diambil. Jadi saudara, yang paling enak ya saudara jangan sampai jatuh. Bilangin kiri kanan, yang paling enak jangan sampai jatuh. Iya, mau makan bakso enak hari ini? Wah saudara, kita akan dapatkan bersama. Yuk saudara, hari ini bicara tentang chapter hidupmu. Saudara, chapter ya, apa itu chapter ya saudara? Ya, chapter itu adalah, saya cari-cari ya, definisinya itu bab-bab di dalam sebuah buku. Kalau bicara buku ya, kayaknya udah ditinggalin tuh ya masa sekolah ya, udah gak baca buku lagi mungkin ya. Nah, chapter, bab-bab dalam sebuah buku. Atau penggalan babak dari suatu cerita atau drama. Nah ini yang disebut dengan chapter, jadi istilahnya kalau buku ini chapternya berapa? 12 chapter, misalnya 12 bab gitu. Nah bacanya per bab dengan satu tema tertentu. Nah saudara ya. Jadi kalau bicara tentang chapter hidup, ini apa chapter hidup saudara? Chapter hidup adalah perjalanan pengalaman kehidupan seseorang dalam jangka waktu tertentu, di lokasi tertentu atau peristiwa tertentu. Jadi chapter hidup kita bisa lihat dari berbagai sudut saudara. Ya misalnya chapter hidup kita bisa dibagi dalam chapter hidup SD tinggal di Bandung, SMP tinggal di Jakarta, SMA tinggal di Tasikmalaya, ini mah pindah-pindah ya saudara. Nah jadi chapter hidup kita berbeda-beda dengan pengalaman yang berbeda-beda. Atau bisa juga dengan peristiwa hidup. Misalnya chapter hidup saya nih waktu masa kecil saya bahagia sekali, kehidupan bercukupan. Tetapi ada suatu masa di waktu saya memasuki SMA, chapter hidup saya berubah karena orang tua bangkrut ninggalin utang. Jadi chapter hidup berubah. Jadi saya harus membantu orang tua jualan dikit-dikit, mesti pagi-pagi bangun dan sebagai chapter hidup berubah. Itu yang membuat aku menjadi orang yang tough, yang kuat, teguh. Akhirnya bisa masuk kuliah sambil kerja. Nah bisa gitu, itu chapter hidup kita. Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang chapter hidup ya. Mari saudara kita lihat chapter hidupnya si Yusuf ya saudara dalam perjanjian lama ya. Nah Yusuf ini chapter hidupnya gimana saudara? Masa kecil yang menyenangkan ya kan, sebagai anak kesayangan Papa Yakub. Nah saudara sekalian, bahkan saudara-saudaranya iri ya. Nah karena terlalu menyenangkan dan pilih kasih ini yang berbahaya saudara sekalian ya, jerumuskan anak kesayangan. Akhirnya chapter keduanya si Yusuf ini dijual ke Mesir sebagai budak. Hidupnya berbeda, bertolak belakang 180 derajat, dalam susah. Nah jadi sebagai budak tidak punya kebebasan lagi makan apa saja. Tiap pagi bangun pagi-pagi harus bekerja dan sebagainya. Jadi diperintah. Nah saudara, ini Yusuf. Dalam keadaan susah Yusuf tetap bekerja dengan baik dan excellent. Itu
tulisan kecil itu adalah menggambarkan kesimpulan chapter hidup Yusuf yang kedua. Yang ketiga, Yusuf masuk penjara karena fitnahan ya istri Potifar. Chapter hidup ketiganya, Yusuf menjaga integritas hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi saudara digoda sama tante Potifar. Tante Potifar kesepian ya saudara. Lalu uang banyak tapi suami pergi terus. Bagaimana? Goda deh si Yusuf yang ganteng, rajin, wah kelakuannya baik, lemah lembut ya dan sebagainya. Tapi enggak mempan. Yusuf menjaga integritasnya, dia takut berdosa kepada Tuhan, maka karena integritasnya ini dia tidak mau berdosa kepada Tuhan. Kalau ada orang kan ngambil kesempatan ya, sama nyonya Tuhan yang gak di rumah, kesempatan gitu ya. Siapa tahu bisa menggantikan posisi Tuhan gitu. Siapa tahu hartanya jatuh ke tangan saya gitu. Wah saudara, tapi Yusuf enggak. Nah lalu Yusuf menjaga integritas hidup benar di hadapan Tuhan, akibatnya dia masuk penjara ya saudara. Nah saudara tahu akhir ceritanya di bab yang keempat, Yusuf sebagai apa? Perdana Menteri Mesir yang berkuasa. Yusuf memahami bahwa proses hidupnya sesuai dengan tujuan Tuhan. Amin saudara. Maka saudara sekalian, kita mempunyai chapter-chapter hidup yang berbeda-beda. Tetapi kita harus belajar seperti Yusuf yang memahami maksud Tuhan di dalam chapter hidupnya. Ada orang yang masuk ke chapter hidup tertentu gak bisa move on, jatuh, mengasihani diri, bunuh diri. Ada orang yang gak bisa move on, ya kena utang, teman baik tidak membayar, dia merasa wah dia sudah susah hidupnya, aku orang yang dijolimi, dan gak bisa move on, berhari-hari, bertahun-tahun gak bisa move on, belasan tahun tetap mengasihani diri dan tidak maju. Saudara sekalian, dia stagnan di situ. Tapi Tuhan mau, apapun yang kita alami di dalam chapter hidup kita saudara sekalian, baik itu di atas, baik itu saat kita jatuh, saudara, Tuhan mau kita belajar sesuatu dari chapter hidup kita. Amin saudara. Hidup tidak selalu rata ya, life never flat ya, Citato ya. Ya bergelombang-gelombang, ada naik ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tetapi saudara sekalian, di dalam Tuhan ada tujuan Tuhan. Bilang sama kiri kanan, ada tujuan Tuhan buat kamu. Ada tujuan Tuhan. Akhirnya Yusuf mengerti saudara sekalian. Hikmat yang didapat dari Yusuf dari chapter hidupnya tercatat di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekah-rekahnya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Yusuf mengerti dan dia tidak benci kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya udah gemeteran, takut dibalas dendam, takut. Sudah apa yang dia lakukan bersalah kepada Yusuf, sudah membuat hidup Yusuf pahit selama belasan tahun. Tetapi saudara sekalian, puji Tuhan Yusuf mengerti. Saudara sekalian, oleh sebab itu apapun yang kita alami, jangan terus salahkan manusia. Jangan terus salahkan keadaan. Jangan terus salahkan suami. Atau jangan terus salahkan istri. Atau salahkan orang, apalagi salahkan Tuhan. Jangan, karena hidup kita belum selesai. Betul saudara? Kita belum selesai. Tuhan terhadap kita juga belum selesai. Maka jalani terus. Selesaikan chapter hidup kita dan berhikmat. Oleh sebab itu saudara sekalian, Yusuf mengerti. Hari ini kita mau mengerti bagaimana Tuhan merendah, mengizinkan kita mengalami chapter-chapter hidup yang berbeda. Dengan rasa yang berbeda-beda. Supaya kita mendapatkan hikmat sorgawi. Dan sampai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita perlu merefleksikan chapter hidup kita? Yang pertama, mari baca 1, 2, 3. Supaya sadar akan jejak anugerah Tuhan. Yang kedua, supaya dapat bersyukur. Yang ketiga, untuk belajar hikmat Tuhan. Yang keempat,
untuk maju di tahun yang baru. Amin saudara. Pegang ini saudara sekalian. Mengapa kita perlu merefleksikan chapter hidup kita? Supaya kita sadar jejak anugerah Tuhan. Supaya kita sadar jejak anugerah Tuhan. Kenapa kita dalam keadaan susah bisa lewat sampai hari ini? Kalau kita nengok ke belakang, aduh dulu susah bener ya bisa lewat sampai sekarang. Itu jejak anugerah Tuhan saudara, jangan lupakan. Yang kedua, supaya kita bisa bersyukur setelah kita lihat, wah puji Tuhan. Pasti karena Tuhan saya bisa melewati selangkah demi selangkah. Dan kita belajar hikmat Tuhan dari setiap chapter hidup kita. Untuk kita maju di tahun yang baru. Amin. Jadi begitu penting di akhir tahun ini kita akan belajar. Bagaimana kita merefleksikan chapter hidup kita. Oke saudara, yang pertama. Mengapa kita perlu merefleksikan chapter hidup kita? Supaya kita sadar saudara. Supaya kita sadar akan jejak anugerah Tuhan. Mari baca Mazmur 77 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Amin saudara. Ini refleksi dari pemazmur. Pemazmur dia mengalami banyak pergumulan, banyak kesulitan. Saudara sekalian, tetapi dia mempunyai konklusi. Aku hendak mengingat-ingat perbuatanmu. Kalau kita baca Mazmur 77 ayat 1 sampai 11, sebelum ayat ini, pemazmur itu dalam keadaan susah, saudara. Dalam keadaan terpuruk, dikejar-kejar musuh. Mazmur itu sebagian besar ditulis oleh Raja Daud. Ada beberapa bagian ditulis oleh Musa, Asaf, Heman dan beberapa penulis lain. Nah jadi ini adalah tulisan dari Daud. Yang bagaimana dia mengalami berbagai pergumulan dan keadaan. Mari kita lihat chapter hidupnya Daud. Chapter hidup Daud, masa muda sebagai gembala. Ternyata pekerjaan gembala pada zaman dulu yang dianggap rendah, kecil, hina, murah dan sebagainya. Saudara, ini orang gak ada kerjaan baru kerja punya. Ini adalah pelatihan Tuhan. Daud menghadapi berbagai binatang buas dan untuk yang mau merebut dombanya ini, saudara dia lawan dengan iman, dia lawan dengan keberanian dan itu ternyata pelatihan Tuhan buat dia. Saudara sekalian, ada orang yang masa kecilnya susah? Masa kecilnya susah, saya banyak mendengar juga. Waktu saya kecil mah saya susah. Mama saya bikin kue, saya yang jualan kue. Ya, suatu kali kuenya kesandung jatuh ke got lagi. Waduh, saya pulang dipukul pantat saya sampai merah-merah. Wah, saudara tidak mudah ya. Kecil, susah, banyak yang demikian. Nah, saudara sekalian, dia menghadapi ya berbagai tantangan kondisi kehidupan yang tidak mudah si Daud ini. Nah, lalu Tuhan mengangkat dia menjadi pahlawan. Ya, sesi kedua dari kehidupan Daud ya. Sebagai pahlawan perang Israel, sukses menang karena penyertaan Tuhan. Imannya Daud luar biasa ya. Semua bangsa Israel melawan Goliat gemeteran. Termasuk Raja Saul gak berani. Sampai Raja Saul bilang begini, siapa yang berani melawan itu Goliat, aku berikan anakku untuk menjadi istrinya. Nah gak ada pun yang berani saudara. Tapi pas Daud datang, nah Daud dengan berani, siapa ini yang kurang ajar ya. Berani melawan tentara Allah, Allah Israel, Allah alam semesta. Wah saudara imannya luar biasa. Akhirnya Daud menang ya. Daud menang dan dia memimpin perang di mana firman Tuhan berkata Tuhan Allah menyertai dia. Tetapi saudara chapter hidupnya yang ketiga dia dikejar Raja Saul mau dibunuh. Saudara harusnya jadiin pahlawan. Dapat ya lencana gitu ya penghargaan. Tapi oleh karena Raja Saul itu iri maka Daud hidupnya jadi susah. Jadi buronan ya.
Ini proses sengsara mengembara untuk menyelamatkan diri. Pahlawan loh saudara. Dipuja-puja, dinyanyiin oleh wanita-wanita Israel. Tetapi dikejar oleh raja, mau dibunuh. Nah saudara, tidak mudah ya. Kalau kita bertanya mungkin seperti Daud kalau kita baca pemazmur banyak sekali. Pujian maupun keluhan, apapun itu namanya saudara, curahan hati dari seorang Daud. Tuhan, mengapa engkau biarkan aku terus menerus? Tetapi setelah Daud curhat sama Tuhan, Daud bilang, aku mau memuji engkau lagi. Aku mengingat-ingat perbuatanmu dari zaman dahulu kala. Engkau terlalu ajaib bagiku. Saudara sekalian, curhat jangan kepada sembarang orang. Benar gak saudara? Salah-salah curhat jadi gosip. Ini ngomongin kemana-mana. Saudara sekalian, curhat cari orang yang tepat, orang yang aman ya saudara sekalian ya. Dan juga yang paling aman jangan lupa curhatnya sama siapa? Tuhan. Sama Tuhan mah terserah kamu, ngomongin aja sambil nangis kayak Daud. Tuhan, kenapa begini Tuhan? Tuhan, saya kesusahan, bagaimana dengan 400 orang yang ikut sama saya nggak punya makanan lagi. Wah saudara, kejepit sih Daud ya. Tetapi saudara sekalian, akhir daripada hidup Daud ya, Daud menjadi raja Israel pada waktunya. Amin saudara. Tuhan tidak selamanya membiarkan orang benar itu jatuh karena belum selesai hidupmu. Ya, belum selesai hidupmu. Bilang sama kiri kanan, hidupmu belum selesai. Hidupmu belum selesai, belum selesai. Kalau engkau menghadapi sesuatu yang baru, engkau sedang masuk chapter yang baru. Ada maksud Tuhan ya. Jadi menjadi raja Israel. Daud itu waktu Tuhan yang paling tepat untuk Raja Daud. Demikian juga waktu Tuhan yang tepat untuk setiap kita. Amin saudara sekalian. Yang kedua, mengapa kita perlu merefleksikan chapter hidup kita? Saudara, yang kedua supaya kita bisa bersyukur saudara. Ya supaya kita bisa bersyukur, ada kalanya kita bingung, loh kok saya bisa lewat ya? Loh kok saya kayaknya masa COVID susah kerjaan, susah. Itu orang takut di mana-mana ya, tapi kok saya bisa lewat ya? Saya bisa hidup juga gitu ya. Bahkan saya duitnya gak habis-habis bener gitu. Kok saya bisa lewat? Waktu itu saya sempat sesak napas misalnya. Wah saya pikir udahlah kali ini saya bakal game over. Ternyata Tuhan berkehendak lain, tugas belum selesai, bisa ada lagi. Ya, saudara sekalian, melihat itu semua kita harus bersyukur. Ini ada doa syukur kepada Tuhan atas semua yang ia alami ya. Daud bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita baca banyak, saya ambil salah satu, Mazmur 9 ayat 2. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin saudara. Nah saudara, sekarang saya kasih waktu 1 menit. Semua bersyukur dalam hati kepada Tuhan. Di tahun ini apa yang engkau syukuri? Apa yang engkau syukuri sampai kita mau mengakhiri tahun ini? Masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. Daud mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita bisa sehat, kita masih punya keluarga, kita masih ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, kita masih bisa ke gereja, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melihat hal yang baik yang Tuhan berikan. Bahkan untuk kaki yang bisa naik tangga pun kita harus bersyukur. Karena banyak orang juga yang untuk naik tangga saja dia harus sangat bergumul. Jadi banyak hal kita bisa syukuri. Terpujilah namamu Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.
Amin. Yang ketiga, saudara, mengapa kita perlu merefleksikan chapter hidup kita? Yang ketiga, untuk belajar hikmat Tuhan. Saudara, untuk belajar hikmat Tuhan. Jadi saudara, maksudnya saudara, di setiap chapter hidup kita itu ada sesuatu yang Tuhan mau kita pelajari, saudara. Tidak ada pengalaman yang sia-sia, sama-sama katakan. Tidak ada pengalaman yang sia-sia. Semua pengalaman ada tujuan Tuhan. 1, 2, 3. Semua pengalaman ada tujuan Tuhan. Bisa hafal? Tidak ada pengalaman yang sia-sia. Semua pengalaman ada tujuan Tuhan. 1, 2, 3. Tidak ada pengalaman yang sia-sia. Semua pengalaman ada tujuan Tuhan. Ini adalah power statement kita. Tidak ada pengalaman yang sia-sia. Semua pengalaman ada tujuan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini yang Tuhan mau kita pelajari. Seperti ya yang tadi Yusuf mendapatkan konklusi intisari daripada pengalaman hidupnya yang dia alami yang begitu pahit. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 dia berkata, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi aku melihat itu cuman proses. Yusuf melihat kepada Allah. Semua pengalaman ada tujuan Allah. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ternyata dengan Yusuf dijual ke Mesir sebagai budak, itu adalah cara Tuhan untuk memproses Yusuf. Itu adalah cara Tuhan untuk mengirim Yusuf ke Mesir. Siapa di sini yang mau dijual dulu sebagai budak? Nggak mau Tuhan, kalau bisa saya ke Amerika aja. Ya, kerja supaya cuannya banyak, pulang bisa beli rumah, masih bisa investasi dan sebagainya. Kita maunya yang enak kan saudara ya, mau yang lebih bagus gitu. Kita nggak kepikiran, ternyata Yusuf dijual ke Mesir, itu Tuhan membuka jalan bagi dia supaya dia jadi perdana menteri di Mesir. Supaya dia bisa menjaga makanan pada masa kelaparan Israel tidak musnah. Itu tujuan Tuhan. Saudara sekalian, pengalaman buruk yang engkau alami, mungkin kesakitan yang engkau alami, ada tujuan Tuhan. Ada tujuan Tuhan. Saya bisa merasakan saudara sekalian, pada waktu saudara bercerita, saudara pasti juga klik sama Tuhan. Oh iya, saya baru ngerti. Kenapa saya mengalami ini? Ternyata Tuhan mau saya mengerti hati para wanita misalnya. Supaya mereka yang dikhianati tahu rasanya. Seorang ibu yang kehilangan anaknya, hampir gila. Dia bisa merasakan bagaimana kehilangannya seorang temannya yang juga kehilangan anaknya. Sehingga dia mempunyai pengalaman dan kata-kata yang powerful, kuat untuk menghiburkan. Saudara sekalian, apa yang engkau alami sebenarnya Tuhan mau kita ya dibangunkan, mengerti dengan hikmat Tuhan sehingga kita bisa powerful. Tuhan mau memakai kita. Ya, seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita baca sama-sama, mungkin bisa dihafal sudah ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Apapun yang kita alami, apapun proses hidup kita saudara, ini belum selesai. Ini baru proses, kita tahu pasti mendatangkan kebaikan. Pasti mendatangkan kebaikan sama-sama. Pasti mendatangkan kebaikan. Jadi waktu diproses jangan protes. Amin saudara. Waktu diproses jangan, Tuhan kenapa saya, kenapa bukan dia. Kita kan suka protes ya. Tuhan saya gak sanggup Tuhan. Kenapa saya udah jadi orang Kristen tetap begini hidupnya susah. Maunya cuan tapi rugi terus.
Kita protes sama Tuhan. Tuhan, katanya hati yang gembira adalah obat. Saya udah gembirain diri Tuhan, tapi saya sakit pinggang terus. Protes. Saudara sekalian, kita seringkali protes. Tapi mari hari ini kita mengikuti semua proses dengan ucapan syukur. Amin. Karena kita belum selesai. Ya, ingetin tuh kiri kanan, waktu diproses jangan protes lu. Ya. Waktu diproses jangan protes ya, bersyukur aja. Ya, bersyukur ya. Orang-orang tua minta maaf ya, yang diproses-proses protes itu mungkin bingung ya. Nah, saudara sekalian, maka saudara pegang, tidak ada pengalaman yang sia-sia, semua ada tujuan Allah yang baik. Semua ada tujuan Allah yang baik, saudara ya. Puji Tuhan, saudara sekalian, hidup tidak selamanya susah, hidup tidak selamanya senang. Yang penting ada Tuhan beserta kita. Amin. Supaya sampai kepada tujuan Allah. Terakhir, saudara, mengapa kita perlu merefleksikan chapter hidup kita untuk maju di tahun yang baru? Amin, saudara sekalian. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau move on? Oh, mau maju saudara. Jangan, move on itu maju saudara ya. Jangan terus mengasihani diri. Dulu sih gara-gara dia sih gue jadi begini nih. Saudara nyalain orang, nyalain Tuhan, jangan. Ya, tetapi kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, maju terus bersama dengan Tuhan. Tanya Tuhan. Jadi melalui 4 poin ini saudara, refleksikan hidup kita. Nah saudara, ini berbicara tentang chapter hidupku. Maka saudara, saya juga merefleksikan juga nih saudara, chapter hidupku, chapter hidup saya ya. Saudara, chapter hidup saya bagi sementara ini kepada 5 bagian. Pertama, saya itu masa kecilnya minder namun berkecukupan. Saudara bingung ya, berkecukupan kok minder gitu ya. Saudara, saya ini orang tuanya sibuk, konveksi, mencari uang. Jadi tidak ada waktu papa mama untuk mendidik atau bagaimana ya. Adanya ngasih duit, ngasih makan, udah cukup gitu ya. Asal anak bisa baca, udah gitu. Nah itu namanya, ya itu yang membuat saya juga minder saudara sekalian ya. Saya orangnya penakut. Kalau ada tiang ngumpet di samping tiang. Saudara, mungkin kalau lihat Simu Kristin yang sekarang mah saudara nggak percaya kali. Masa Simu kayak begini bawel, minder sih gitu ya saudara. Dulu waktu kecil ya saudara. Nah saudara, itu saya kurang perhatian ya sebagai anak. Lalu setiap minggu untung dibawa ke sekolah minggu. Saudara, saya kalau dulu disuruh maju ke depan gemetaran, saya takut saudara. Ya nggak berani. Nah nilai pas-pasan, kebanyakan merah mula-mulanya. Nah akhirnya karena umur gede, itu gurunya prihatin, saya dikasih nilai 59. Akhirnya naik kelas saudara, 59 dinaikin saudara. Katanya nggak apa-apa deh digenepin aja jadi 6, naik kelas saudara. Kalau enggak umur saya 8 tahun saudara, kelas 1. Bukannya saya nggak disekolahin saudara, saya disekolahin cuman sekolahnya pindah-pindah saudara ya. Nah saudara, itu semua ada tujuan Tuhan yang baik ya saudara. Nah proses hidup saya yang kedua saudara, saya dipanggil dan diproses menjadi hamba Tuhan. Nah saudara, anak yang gak pintar ini, anak yang pas-pasan dan merasa dirinya tidak pintar. Saudara, Tuhan ya izinkan saya, waktu saya kelas 4 SD, saya juara harapan 1. Ya, saudara, juara harapan itu dapat buku tulis 1 biji. Waktu itu ternyata Tuhan pakai loh saudara. Buku tulis itu untuk membangun PD saya, percaya diri. Akhirnya waktu saya dipanggil naik, saya kelas 1, kelas 2, kelas 3 banyak merah ya saudara. Saya bilang ya naik, sekolahnya pas-pasan. Tapi kelas 4 saya itu bisa jadi juara harapan 1. Lalu dipanggil dikasih buku kelas 1 buku gitu. Saya senangnya minta ampun. Lalu saya bilang, ternyata saya bisa pinter juga ya. Oh, jadi orang pinter enak ya, dapat buku ya, dapat hadiah ya. Nah mulai 1 saya jadi rajin belajar saudara.
Jadi hadiah itu penting juga ya saudara ya. Ternyata hadiah buku, hadiah sederhana itu sangat membangun dan menyenangkan ya. Makanya Simu suka bagi-bagi hadiah. Walaupun hadiahnya tidak mahal ya. Nah saudara, itu pengalaman saudara. Lalu Tuhan memperlengkapi saya ya. Memperlengkapi saya ya, muter-muter juga. Saya udah menyerahkan diri jadi hamba Tuhan kelas 3 SMP. Tidak diizinkan ke sekolah teologi ya. Oh sekolah teologi mah madesuh, masa depan suram, nggak ada cuannya. Itu kan kata orang ya. Kita cinta Tuhan katanya tiap minggu ke gereja, tapi anaknya jadi hamba Tuhan belum tentu dikasih ya saudara. Nah saya nggak dikasih saudara. Lalu akhirnya setelah nego dikasihlah masuk psikologi. Itu pun udah diomel-omelin. Ngapain masuk psikologi? Ngambil aja ekonomi gitu saudara. Ya akhirnya masuk psikologi. Tapi papa saya pikir daripada ambil teologi mendingan ambil psikologi. Dia juga gak tahu psikologi itu makanan apa. Yang dia suka sih martabak ya. Nah saudara, maka saudara jadilah saya masuk psikologi. Ternyata itu cara Tuhan. Cara Tuhan memperlengkapi saya. Lalu baru dilanjutkan dengan studi teologi ya, sesuai dengan ya rencana Tuhan ya. Habis itu masih ribut juga sama orang tua ya. Enggak boleh lagi masuk sekolah teologi. Nah, saudara, tapi singkat cerita boleh masuk akhirnya setelah maksa ya. Saudara, lalu papa saya bilang begini, "Oke, mulai hari ini papa enggak kasih duit kalau kamu masuk psikologi, kalau masuk teologi. Nah biar dikasih sama Tuhan aja." Saya bilang sama papa saya, ini saya muka orang baik saudara ya, jarang ngelawan orang tua. Tapi waktu saya ambil keputusan masuk sekolah teologi ya, sesudah S1 saya bilang sama papa saya begini, "Baiklah Pak, mulai hari ini saya tidak mau minta uang jajan, saya akan mengandalkan Bapa di sorga." Ternyata itu jalan iman saya saudara. Sejak hari itu saya tidak lagi minta uang. Masuk sekolah teologi juga pakai uang tabungan yang tersisa. Nah saudara sekalian itu ceritanya. Kenapa saya sangat percaya sekali kepada Bapa di sorga yang mencukupi. Saya enggak khawatir di negara-negara lain juga. Karena sudah banyak mengalami Tuhan mencukupkan. Sejak saya jadi hamba Tuhan enggak pernah kekurangan. Saudara, studi teologi sesuai dengan rencana Tuhan. Waktu kita ikutin tracknya Tuhan, waktu kita mengikuti rencana Tuhan saudara, kita tidak akan kekurangan. Pasti Tuhan menuntun. Ya, burung di udara aja dia cukupkan, bunga di padang didandanin, yang enggak usah ke salon, tapi didandani. Saudara, apalagi kita. Amin saudara. Apalagi saya gitu, tepok dada dong. Apalagi saya, pasti dijaga Tuhan. Asal ikutin Tuhan ya, apalagi saya disayang Tuhan. Itu panggilan dan proses menjadi hamba Tuhan. Nah lalu chapter hidup saya selanjutnya. Ya. Saudara, berkeluarga dan melayani di Singkawang dengan kuasa Tuhan. Nah saudara, saya di Singkawang itu ya saudara, gede jembatan besi, jembatan 5 kota. Ya, terus menikah ke Singkawang saudara. Di Singkawang nangis 3 hari. Ya. Nah lalu abis itu saudara, saya enggak betah ya, mau nyari sayur asem aja enggak ada di zaman tahun 90-an ya saudara. Kan di sini abis makannya tempe terus ya, di sayur asem gitu ya. Di sono enggak ada sayur asem saudara. Waduh, saya makannya bakmi, makannya itu ya lama-lama enak juga sih. Nah, saudara ya, jadi saya saudara pikir begini, Tuhan kalau saya nangis terus bagaimana? Ini pasti saya jadi Simu yang merongrong suami supaya tidak melayani di Singkawang. Karena banyak istri-istri dari Jawa yang membawa suaminya pergi setelah 1 atau 2 tahun. Karena di Kalimantan tuh fasilitas kan sangat terbatas ya. Nah banyak yang begitu saudara. Nah lalu saya pikir kalau saya tidak punya hati, saya akan jadi istri yang begitu ya, yang merongrong suami. Lalu saya minta hati. Puji Tuhan saudara sekalian, setelah 2 tahun Tuhan kasih hati, berkobar-kobar mengasihi gereja, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi Singkawang. Wah saudara, waktu dapat hati mengasihi, luar biasa pelayanan saudara. Ya jadi semangat kan, jadi dengan kasih kemana-mana, ke kampung-kampung juga dijalanin ya saudara ya. Nah saudara, maka pelayanan minta hati ya saudara ya, jangan terpaksa.
banyak berhadapan dengan okultisme di sana, ternyata Tuhan melatih saya. Banyak juga Tuhan berikan hati melayani tubuh Kristus, ternyata juga dari Singkawang. Akhirnya merangkul banyak gereja, merangkul banyak ya gereja kecil besar ya untuk berdoa dan berpuasa di sana. Secara khusus pada masa Cap Gome. Cap Gome orang-orang ke Singkawang, kalau kita mah doa puasa 1,5 bulan di sono ya untuk pertobatan para tatung. Saudara, ternyata banyak juga tatung yang bertobat tuh saudara, datang ke gereja minta dilayani. Ya puji Tuhan saudara sekalian. Dan chapter hidup saya yang keempat, melayani pemulihan keluarga di China dengan mengandalkan Tuhan ya. Hidup dengan mengandalkan Tuhan ya. Ini pelatihan Tuhan, karena setelah 15 tahun saya pikir ya, Singkawang kota kecil, saya di mana-mana dikenal, Musir di mana-mana dikenal. Jadi saudara, hidup itu udah nyaman. Ya, sudah ada rumah, sudah ada mobil, tetapi Tuhan belum selesai chapter hidupnya. Jadi Tuhan memimpin kami, memberikan suatu visi dan kegelisahan untuk keluar dari daerah kenyamanan, pergi lagi belajar iman di China ternyata tempatnya. Ya, hidup mengandalkan Tuhan, bawa tabungan yang ada. Nah saudara sekalian, dimulai dari nol, gak kenal siapa-siapa, tetapi ternyata itulah chapter hidup yang Tuhan buka ya. Waktu kita melangkah ke tanah daratan itu saudara, Tuhan pertemukan saya dengan banyak keluarga yang hancur. Dengan disitulah saya menjadi bagian dari pemulihan keluarga ya. Dan tahun 2014 itu masa-masa penuaian. Ya, biasa kalau kita bawa camp semuanya hampir rata-rata itu bertobat dan dipulihkan. Ya, jadi saudara, walaupun penuh dengan tantangan, penuh tantangan visa, dana, keamanan dan sebagainya, tetapi kita bisa melewati kalau ada hati. Semua kembali kepada hati dan panggilan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan belum selesai. Segala sesuatu, tidak ada kesulitan yang bisa menjatuhkan kita. Amin saudara. Enggak ada ketakutan yang menghancurkan kita, enggak ada. Karena kita tahu Tuhan belum selesai. Tuhan berproses di dalam hidup kita. Ya, sampai pada waktunya Tuhan ya saudara ya, sampai pada waktunya Tuhan membawa ya saya chapter hidup yang kelima nih ya. Nah, mentaati kehendaknya dan pelayanan di GKJ Jembatan Besi Jakarta. Nah, sampai di sini udah selesai belum saudara? Belum selesai. Ini juga proses Tuhan. Di sini belajar ya. Di sini diberikan hikmat, bertemu dengan saudara-saudara di sini semuanya keluarga. Belajar bersama-sama, ada tantangan, ada pergumulan, belum selesai. Saudara berproses, saya berproses. Amin saudara. Untuk menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup kita bersama ya saudara sekalian. Maka refleksi diri kita hari ini saudara. Ya, mari kita lihat sebelum refleksi diri ya. Saya mau tes lagi nih saudara, mengapa kita perlu merefleksikan chapter hidup kita? Ada 4 tadi poin. Yang pertama tadi apa saudara? Supaya apa? Loh, barusan deh. Bersyukur yang kedua. Supaya sadar akan jejak anugerah Tuhan. Yang kedua, baru supaya dapat bersyukur. Yang ketiga, supaya belajar hikmat Tuhan. Yang keempat, untuk maju di tahun yang baru. Saudara, apapun proses tahapan yang kita alami, yang kita hidupi, ya, baik pun kita diperlakukan tidak adil, walaupun kita ditinggalkan pasangan atau apapun, kehilangan pekerjaan atau apapun, cari hikmat Tuhan. Belajar, tanya Tuhan, Tuhan mau saya belajar apa dalam kondisi demikian. Nah, jadi refleksi kita ya, yang pertama adalah hikmat apa yang kamu dapatkan dalam chapter hidupmu. Yang kedua, apa resolusimu di tahun yang baru. Ya, Tuhan akan memimpin kita di tahun yang baru. Ya, tentu setelah refleksi diri dari tahun-tahun masa-masa yang silam, kita tahu pimpinan Tuhan di depan, walaupun kita tidak tahu hari esok, tetapi yang jelas kita tahu siapa yang menuntun hidup kita. Ambil kesempatan yang seperti lagu pujian tadi ya,
hidup ini adalah kesempatan. Ambil kesempatan, ambil setiap kesempatan untuk belajar, untuk bersyukur, untuk mengambil hikmat dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi memasuki tahun yang baru, buat resolusi, komitmen. Apa yang Tuhan mau, Tuhan saya mau lakukan. Jadi saudara, melewati akhir tahun jangan cuma main kembang api hura-hura. Komitmen, doa, tanya Tuhan. Ya, bakar-bakar boleh saudara, tapi doa bersama melewatinya. Amin saudara. Yuk kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan ya. Sebagai doa kita ya. Mari bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari berdoa, oh Tuhan pakailah, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, kita tutup mata kita. Mari kita buka hati kita kepada sorga. Saudara berdoa di dalam hati, Tuhan, ini hidupku Tuhan. Di tahun yang baru ini, apa kehendak-Mu untukku? Bagaimana aku harus menjalaninya? Mari berdoa, minta Tuhan tunjukkan, minta Tuhan menuntun, dan katakan komitmenmu di akhir tahun ini. Aku mau Tuhan mengikuti kehendak-Mu.
Mari kita naikkan chorusnya sekali lagi, menjadi komitmen kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, inilah hati kami. Tuhan, inilah doa kami. Inilah komitmen kami Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan, kami rindukan Tuhan, hidup kami akan terus menjadi berkat. Tuhan, supaya pada waktunya nanti Tuhan, kami dipuji sebagai hamba yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Tuhan, biarlah di dalam proses hidup kami yang belum selesai ini, kami mau setia taat kepadamu. Kami mau mengikuti proses Tuhan tanpa protes. Tuhan, tolong setiap kami. Ini akan membentuk karakter kami semakin kuat sesuai dengan karakter sorgawi, sesuai dengan karakter Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau punya rencana di dalam setiap pribadi demi pribadi. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak Tuhan atas setiap pribadi-pribadi sampai kehendak-Mu terjadi di dalam hidup kami. Dalam hidup kami yang terbatas ini, kami mau melakukan dan melihat kepada apa yang bernilai kekal. Terpujilah nama Tuhan. Berkatilah, bangunkan jemaat di tempat ini. Baik mereka yang akan mendengar secara online, baik mereka yang akan mendengar dimanapun berada, dijamah setiap oleh Tuhan. Pribadi lepas pribadi, ada maksud tujuan Tuhan untuk setiap pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur, mari kita katakan amin. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati.